Karena sistemasi itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang baru berdiri startup itu nggak ngerti. Oke. Kalau misalnya mereka nggak bisa sistemasi bisnisnya mereka, nggak bisa jalan tanpa adanya mereka, artinya itu problem boy. Oke. Mungkin kalau ada orang bilang, Rick lu ngapain sih punya bengkel sampai puluhan begitu banyak? Ngapain lu dari sisi uang juga nggak kurang. Tapi gue selalu memandang satu gitu loh. Manfaat diri gue ini bisa lebih besar lagi untuk sesama. Oke, value yang lebih gede dan gak ada batasannya dibanding duit nih. Gak ada batasannya, iya. Makanya itu bikin kita kerja tuh kayak orang gila boy. Iya. Ya gue sama Lung itu udah kerja kayak orang gila deh. Itu pernah boy di WA sama di DM sama gue punya staff. Gue nggak tahu itu di cabang mana. Nama juga gue nggak tahu. DM-nya begini boy. Koriki, thank you banyak. Saya udah di dokter mobil udah sekian lama. Berkat Koko saya bisa nyokolain anak saya bisa kasih uang ke mama saya bisa bla 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 gitu loh. Perasaan lu gimana? Ya next level sih itu. Next level of happiness dibanding lu beli tas, beli mobil sih. Welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini kedatangan tamu yang menariknya sama-sama Buddhis tapi levelnya jauh banget. Sudah melanglang buana kesini kemari, omsetnya luar biasa, masih menjadi orang yang humble bundle kalau versinya saya. Please welcome Koriki-san. Halo boy. Thank you Koriki. Thank you. Sudah diundang sini. Thank you banyak udah mau datang ke tempat kita yang sederhana. Koriki, gimana boy? Long short story, gue ngeliat perjalanan lu kan cepet banget ya kok. Cepet ya? Cepet banget loh. Oke. Cepet banget loh. Dokter mobil dari yang gue cuma di Serpong sini itu waktu masih cabang keberapa ya 3 tahun lalu? Itu cabang ketiga. Cabang ketiga. Sampai langsung bat. Sekarang udah berapa cabang kok? Total 30 di Indonesia dan di Malaysia ada 1. Oke. Dijalanin berapa lama? Dokter mobil tuh 2015 mulai kita mulai di daerah Kelapa Gading dari tempat yang kecil sampai akhirnya kita buka cabang di Cibubur, cabang kedua dan cabang ketiga itu ada di Serpong. Nah di Serpong dulu juga boy mungkin lihat ya hanya di tempat ruko yang kecil, nggak tempat yang gede banget betul. gitu loh. Sebelum beli lagi di sebelahnya terus digedein. Ya itu kita sewa juga boy. Jadi kita sewa di kebetulan tempatnya kita cari yang parkirnya luas gitu loh. Tapi emang orang otomotif banget kok? Enggak, saya sebenarnya enggak pernah sampai sekarang servis mobil saya sendiri. Oke. Bukan orang otomotif. Tapi secara kolaborasi ada BOD juga yang emang otomotif banget. Ada. Berarti jadi, total BOD berapa orang kok? 2 orang doang. Sama kok? Yang di YouTube namanya Lunglung. Oh, mau Lunglung. Betul. Baru di otomotif banget tuh. Iya, di otomotif banget ya. I see. Berarti intinya kolaborasi itu emang work ya? Works. Betul banget sekali. Ya. Banget. Berarti kalau misalnya Koriki tuh fokusnya di bisnisnya. Di bisnisnya, konsepnya, strateginya seperti itu. Karena kalau di bisnis itu kan ada 4 yang penting ya boy ya. Yang pertama itu adalah marketing. Gimana caranya lu buka bisnis sehingga bisnis lu rame dan bisa ibaratnya bisa nutup lah operasional bulanan. Kalau misalnya bisnis lu nggak bisa nutup ya bangkrut kan. Nah, fokusnya operasional bulanan dulu nih, bukan cuan dulu nih ya. Nutup dulu gitu loh. Ya ibaratnya kalau misalnya orang invest ke bisnis ya at least bulanannya nggak nombok lah gitu. Yang kedua adalah operation. Nah operation ini juga perlu difokuskan gitu loh. Dan ketiga adalah finance. Nah banyak nih teman-teman saya nih yang udah omset ember-emberan tapi nggak lama kemudian bisnisnya bangkrut. Kenapa? Finance-nya nggak bener, kacau. Nah yang keempat adalah XR. Nah XR itu dimulai dari mana? Dimulai dari kita ngerekrut karyawan, terus proses training sampai kemudian kita memberikan evaluasi mereka. Dan banyak sekali nih perusahaan di luar sana. Mereka punya karyawan tapi mereka tuh ibaratnya karyawan mereka tuh stuck. Karyawan mereka misalnya mau naik level dari seorang jadinya. Betul. Dari seorang supervisor ya mereka juga bingung gitu loh. Gimana caranya mereka bisa menjadi seorang manajer. Gimana caranya mereka bisa menjadi manajer operasional dan lain-lain gitu loh. Jadi
4 pilar ini salah duanya adalah HR and finance itu ngefek banget ya. Oh, itu banget itu. Karena kalau misalnya untuk bisnis untuk udah omset 500 jutaan ke atas, finance sama HR-nya kacau, perusahaannya nggak akan bertumbuh. Kalau finance mungkin aku denger, HR ini aku baru denger juga. Nggak semua orang kan ngomongin HR dalam bisnisnya gitu. Oh gampang, tarik karyawan aja, posting aja di IG siapa juga bisa masuk gitu loh. Betul boy. Oh, I see. Karena kita bisa lihat kan, kalau misalnya boy nih mau lihat nih perusahaan itu bagus apa enggak, perusahaan itu ibaratnya punya future bagus apa enggak gitu loh. Kalau kita cuma lihat dari laporan keuangannya mungkin ya itu kan bisa dibikin lah gitu loh. Tapi paling gampang tuh begini boy datang ke suatu perusahaannya, datang ke kantornya, discuss sama OB-nya, discuss sama satpamnya, discuss sama orang-orang yang low level lah gitu loh. Bos lu gimana, lu kerja di sini gimana. Nah nanti kelihatan tuh apakah perusahaan itu bisa maju apa enggaknya. Cerminannya dari low level dulu berarti. Oh kalau gampangannya buat teman-teman yang nggak relate kayak kalian ke BC aja, walaupun kalian naik motor dipayungin ya sama satpamnya gitu loh. Dan satpamnya masih se-happy itu walaupun panasnya luar biasa ya itu kan. Iya. Nah value dari company itu, visi dan misi itu tersampaikan itu sampai ke bawah. I see. Jadi kalau misalnya di tempat bisnisnya teman-teman gitu, ibaratnya kayak misalnya adminnya, satpamnya itu ibaratnya kerja malas-malesan, nggak ada bosnya, dia suka-suka gitu loh. Nah artinya apa? Dia udah nggak tahu lagi dia di perusahaan itu bekerjanya untuk apa. Udah lost lah hitungannya. Yes. Oke, menarik. Tapi kalau misalnya dibilang percepatan dokter mobil kan nggak linear kayak kita mau terbang naik pesawat ya. Betul. Bener-bener di beberapa tahun pertama lagi nyari apa segala macam, baru 3 tahun terakhir kayaknya ya. Luar biasanya. Kita mulai growth-nya kenceng banget itu dari 2020. Iya, pandemi ya. 2019 2020 lah gitu loh. Dan justru di pandemi itu kita lihat kan kompetitor kita kan pada ngerem semua boy. Iya. Budget marketing mereka pangkas. Karena kenapa? Mereka udah ketakutan gitu loh. Tapi pada waktu itu kita malah jor-joran gitu loh. Dan secara nggak langsung kan market share mereka kita bisa ambil. Ketarik. Betul gitu. Tapi lucunya market share-nya kan udah keambil, tapi merekanya malah ngikutin campaign ya terakhir saya lihat. Iya, agak-agak juga. Emang kalau misalnya kita jadi ibaratnya trendsetter, ya udah maklum lah orang lain mau follow kita, kemudian orang lain mau hijack karyawan kita. Nah di sini makanya nggak semua orang tuh bisa bisnis boy. Oke. Bikin bisnis mah gampang ya, semua orang bisa ya. Tapi ibaratnya untuk jalanin bisnis sampai bisnisnya bisa umur di atas 5 tahun itu nggak gampang. Konsistensinya juga luar biasa ya. Betul sekali boy. Terus lock and key-nya kan kalau kata orang dapat nih, maksudnya kan orang tuh pivotnya kan butuh waktu ya. Betul. Ketika dokter mobil awalan jalan pun ketika nyari ini lock and key-nya kan belum ketemu nih misalnya. Di kapan titik mulai tercerahkan, ini nih cara mainnya, ini nih harus gue gas nih. Jadi gini, oke. Pada waktu kita buka cabang pertama boy, itu sebenarnya kita bisa dibilang tuh lagi bikin prototype. Oke. Prototype bisnis model kita tuh mau seperti apa. Oke. Dan kita punya positioning itu seperti apa. Jujur 2015 saya juga nggak tahu. Oke. Nah jadi pada waktu kita mulai itu nggak harus semuanya mateng gitu loh. Oke, bentar. Aku jeda dulu sebentar. Nggak harus semuanya matang, yang penting jalan dulu aja. Keep it go aja. Betul. Nah, suara-suara yang paling banyak untuk menentukan bisnis model kita bisa dibentuk seperti apa itu dapatnya dari customer boy. Oh, menarik. Tapi kita udah komit dulu nih waktu itu. Berarti udah sama Kolunglung waktu itu. Udah, dari 2012 udah gitu. Sebelum itu main otomotif main apa kok? Nah, 2010 itu gua bisa dibilang salah satu importir untuk produk-produk mobil, aksesoris racing, spare part racing seperti itu. Barang-barang MKG lah ya, itu yang sebanyak itu. Iya. Tapi memang otomotif juga. Tapi gua jujur nggak hobi otomotif boy. Sampai sekarang. Tapi hobi nyari duit aja. Gue suka bisnis. Suka bisnisnya. Iya. Makanya kayak sekarang itu kan teman-teman gue kan lagi hobi golf, lagi hobi ibaratnya olahraga lain gitu loh. Kalau gue ibaratnya nggak terlalu hobi gitu loh. Tapi hobi gue tuh dari dulu tuh ya cukup aneh sih, bisnis.
Menarik. Terus ketika dari awal mulai kan kalau orang tanya, oke, gue udah jalanin dulu deh. Gue bakalan jalan sesuai apa yang ideasnya dijalanin. Kapan kita punya parameter ini nih kayaknya pivotnya kita atau endpointnya kita atau ladang uang lah hitungannya yang bisa bikin ini tuh bukan cuma nutup operasional tapi bisa bikin profit gitu loh. Kapan titik tercerahkan ataukah harus kita cari atau kita jalanin sebaik mungkin atau gimana gitu. Kadang-kadang orang udah mulai hilang nih di tengah jalan lost nih gitu loh. Bisnis itu ada trennya ya. Oke. Jadi kita mesti jeli lah bisnis. Contoh kayak seperti saya. Saya kan pemain otomotif. Oke. Saya dulu pernah iseng-iseng bisnis kuliner boy dan itu tutup gitu. Di tengah perjalanan Domo, saya invest ke bisnis kuliner, buka satu usaha kecil, satu usaha kecil lah pokoknya benar-benar UKM banget lah gitu loh. Dan itu tutup gitu loh. Nah, kita mesti lihat juga tren di bisnis itu seperti apa. Kalau misalnya kuliner begitu kita buka, itu rame banget orang datang, itu bisa dibilang orang penasaran rasanya seperti apa. Bukan omset sebenarnya. Nah jadi ibaratnya itu bisa dibilang itu antara omset sebenarnya sama omset future-nya itu masih nggak jelas lah. Tapi kalau misalnya bengkel, orang kan bisa dibilang bengkel itu seperti tempat gunting rambut boy. Jadi kalau misalnya dia udah cocok sama salah satu stylist, bengkelnya, stylistnya pindah kemanapun, maka dia ikut. Betul. Nah, bengkel tuh mirip-mirip seperti itulah. Ada loyalisnya ya. Ada loyalisnya terhadap mekaniknya gitu loh. Bener. Kayak dokter bener. Iya, makanya dulu di awal-awal itu kan Lunglung bagian servis mobilnya, gue yang bagian marketing. Nah, di 2015 itu kita nggak tahu boy, bener-bener yang goal kita satu sih. Gimana caranya kita bisa punya bisnis yang bisnis itu bisa gede gitu loh. I see. Nah, karena kita nggak tahu bisnis model, kita nggak tahu ilmu itu benar-benar nggak tahu lah gitu. Karena basic saya dari 2010 tuh adalah importir. Saya import, saya jual, begitu saya kasih barangnya pada mereka, saya dapat uangnya. 80% trading lah ya, nggak ada ideas, nggak ada innovation, nggak ada. I see. Nah pada waktu 2015 itu sama Lunglung benar-benar jalan secara natural sampai akhirnya kita ngeliat bisnis kita ini bisa di scale up. Nah scale upnya gimana? Kita iseng. Jadi dari 2015 itu gua sama Lunglung tuh gaya hidupnya itu kita tekan banget. Selain kita irit-irit makan, habis itu kita juga nggak ada jalan-jalan kemana. Senin sampai Minggu itu nggak ada libur boy. Bahkan termasuk pada tahun 2015 itu hari raya, bentar lagi kan hari raya ya boy ya. Betul. Itu kita buka. Itu rame banget pasti. Iya, rame banget. Rame banget, gak ada yang buka soalnya. Iya. Nah, seiring waktu duit terkumpul, kebanyakan pengusaha itu kan kalau pegang duit kan gatel ya. Antara gaya hidup atau antara ambisi dia di masa lalu gitu loh. Ketika duitnya udah ada, kita buka cabang kedua di daerah Cibubur. Sampai akhirnya kita buka cabang ketiga di daerah Serpong. Nah, problem mulai ada, boy. Jadi kalau misalnya kita baru buka satu cabang, kita kan fokus ke bisnis kita kan 100%. Betul. Kalau cabang kedua mungkin kita bisa fokus 50-50%. Betul. Mungkin bisa dibagi lah lunglung seminggu di sana, seminggu di sini, seminggu di sana, seminggu di sini. Kontrol ya. Nah, ketika cabang ketiga, itu problemnya mulai muncul. Nah, pada waktu cabang ketiga itu problem itu banyak banget boy, dan gua sama Lunglung itu seperti orang stres. Bener, seperti orang stres. Gading Serpong setahu saya ramai banget sih. Iya. Nah, ramai banget. Jadi seperti orang stres itu gimana? Karena yang kita kerjain ini bisnis yang entry-nya itu sangat tinggi. Jadi nggak semua orang itu bisa buka bengkel mobil, betul nggak? Sepakat. Karena harus ada keilmuannya lah ya. Ada bukan kayak jualan pancake gitu bukan. Karena dari analisa mobil Eropa, mobil Jepang, mobil Europe dan lain-lain itu kan beda-beda semua. Spare partnya juga beda-beda. Jadi pada waktu cabang ketiga, problemnya itu numpuk banget dari mana? Dari problem dari sisi analisa mobil, dari sisi mekanik, dari sisi operation, dari sisi finance. Wah, itu numpuk semua. Jadi gua sama Lunglung tuh kayak orang bego gitu loh. Orang bego, ini gimana ya kalau satu cabang ada 10 masalah per bulan, ini 3 cabang 30 masalah per bulan. Dan itu masalahnya repeat terus boy. Loopingnya sama gitu aja. Sama gitu loh. Dari kalau misalnya teman-teman yang nonton ini ada bisnis bengkel, ketika mereka punya cabang satu, itu problem paling besar itu ada di mekanik. Iya bener sih.
Oh ya orang yang hands on langsung ya. Yes, dimulai dari tiba-tiba dia nggak masuk, tiba-tiba dia ibaratnya kasbon, tiba-tiba dia gimana. Wah, itu problemnya seperti itu. Nah, ketika punya 3 cabang yang tadi saya bilang Boy, dari masalah operation, dari masalah finance, analisa mobil, dari masalah finance, itu bikin kita tuh cenat-cenut gitu loh. Dan itu masalah tidak ditemukan waktu satu cabang nih. Satu cabang enggak. Karena kita kan hands on langsung. Benar. Jadi kita bisa soft langsung gitu loh. Nah, balik-balik lagi ya. Ketika kita bisa pelajarin gimana sih cara memanage manusia, gimana cara memanusiakan manusia, baru kita bisa naik level. Oke. Nah, di situ bisa dibilang bukan ilmu bisnis lagi yang lu butuhkan, tapi gimana caranya lu bikin seseorang itu bisa kerja sama lu tuh bisa all out, bisa punya inisiatif yang tinggi, dan ketika dia ada masalah pun dia bisa cerita sama lu gitu loh. Itu end game-nya tuh. End game-nya memanusiakan manusia gitu. Pas cabang ketiga baru nih, pencerahan ini tuh baru muncul kayaknya ini harus gue beresin nih. Nah, ketika cabang ketiga itu kita freeze dulu Boy, kita nggak langsung tambah cabang. Oke, jadi kita freeze dulu, masalahnya kita kumpulkan dulu. Pada waktu itu gua sama Lung Lung itu benar-benar intens rapiin namanya SOP, rapiin namanya KPI. Kita bikin sistem di perusahaan kita gitu loh. Oke. Nah, cabang keempat nih Boy, lu mungkin nggak akan nyangka nekatnya kita gimana. Kita buka cabang tuh di Makassar. Jauh banget. Jadi dari Jakarta ke Makassar, kebayang nggak? Untuk apa Boy? Ke Makassar. Dibilang jangkauan sih agak beresiko ya, biar merasa seluruh Indonesia sih agak berat ya. Kita untuk tes sistem kita jalan apa enggak. Oh, arahnya tuh nge-challenge SOP yang sudah dibikin. Kalau deket kemungkinan besar ya pasti jalan karena deket, gampang di hands on lagi. Oh, I see. Soalnya Makassar kan logistik, pengiriman mesin, sumber daya manusia, rekrutmen, banyak lagi tuh. Yes. Akhirnya buka di Makassar. Challenge-nya tuh banyak Boy. Pada waktu kita buka di Jakarta, semua orang itu bisa dibilang lihat informasi itu dari handphone. Oh benar. Tapi Makassar itu totally different. Iya. Totally different. Kita naikin bikin konten, kita naikin iklan, itu nggak nendang Boy. Oke. Nah, yang terjadi adalah kita lihat tuh perilaku mereka di sana. Ternyata pengguna mobil tuh masih suka dengerin radio sama baca koran. Menarik, behaviornya jauh banget ya? Ya, behaviornya jauh banget gitu loh. I see. Nah sampai akhirnya kita buka Makassar itu naiknya tuh pelan banget omsetnya. Tapi sampai akhirnya naiknya lumayan kenceng gitu loh. Jadi nggak serta-merta lu buka bisnis di Jakarta rame, kemudian lu buka di kota besar lainnya bisa rame. Nggak seperti itu. Nah teman-teman saya di luar sana tuh banyak sekali yang terjebak sama keinginan yang cepat, keinginan yang instan. Impulsifnya ya jalan ya. Jadi mereka buka satu bisnis nih Boy, rame. Terus nggak lama kemudian di otak mereka apa? Kayaknya gue mau franchise-in ini bisnis. Nah ketika mereka franchise-in ini bisnis, mereka berpikir bakal rame seperti tempat yang pertama. Dan tempat yang kedua kemungkinan rame, tempat yang ketiga belum tentu gitu loh. I see. Nah akibatnya apa? Tempat yang ketiga, yang keempat sepi, yang kelima sepi. Image orang apa? Itu nggak enak. Karena sudah mayoritasnya sepi dibanding yang ramenya. Iya. Nah, karena operation mereka belum mateng, SOP sama KPI-nya juga belum mateng, sistemnya belum jadi, akibatnya apa? Berantakan semua. Seperti itu. I see. Berarti pivot ya sebenarnya gak ada masalah pivot, tapi beberes dulu intinya. Beres dulu gitu loh. Oke, terus kalau misalnya bilang ini menarik, memanusiakan manusia. Ada perusahaan segede, ini udah jadi rahasia umum deh, Toyota deh ya. Toyota kan kalau dibilang memanusiakan manusia kan kayaknya kalau di bidang salesnya kayaknya nggak segitunya ya. Kalau di kita ya, tapi salesnya tetap kencang aja gitu loh. Apakah itu definisi memanusiakan manusia atau apa definisi memanusiakan manusia versinya Rickison? Definisi saya memanusiakan manusia tuh kita mesti ngerti mereka tuh maunya apa. Oke. Ya contoh paling gampang ya, kita berpikir orang-orang yang ada di entry level itu pengen menjadi manajer, tapi belum tentu. Belum tentu dia mau jadi manajer. Belum tentu mereka mau jadi manajer. Menarik.
Iya, contoh kayak di tempat kita ada admin, ibaratnya ada admin sales, mereka kita offer posisi manager karena mereka bisa dibilang excellent lah di bidang itu. Mereka belum tentu mau gitu loh. Oh, istri saya juga gitu lagi. Iya. Dulu di audit Kino mau naik level, enggak lah kayaknya gue di sini aja. Iya. Nggak mau mengemban tanggung jawab yang lebih gede. Karena sebagai bisnis, sebagai entrepreneur boy ya, kita mesti ngerti. Ada yang orang kalau saya bagi itu menjadi dua. Ada yang konseptor, ada yang scaler. Ada yang konseptor, ada yang scaler. Oke. Betul. Nah, konseptor itu dia bisa bikin bisnis dari dia create idenya, customer journey-nya, blueprint-nya, dari segi marketing, dari segi bisnis blueprint-nya dia bisa bikin gitu. Oke. Ketika dia udah bikin bisnisnya, tugas dia adalah gimana cara bikin bisnisnya survive. Kalau saya biasa selalu menggunakan kategori angka boy. Dari dia bikin bisnisnya sampai bisnisnya itu omsetnya 100 juta. Biar biar gampang parameternya lah ya. 100 juta ini kayak biar knowledge-nya sama dulu nih. 100 juta tuh uangnya kayak apa sih gitu. Yes. 100 juta itu bisa dibilang tahap starting lah kalau bagi saya ya. Nah, abis itu gimana dari 100 juta itu naik ke 300 juta. Itu saya sebutnya itu tahap profiting. Gimana dia memaksimalkan profitnya dia. Kalau misalnya dia nggak bisa memaksimalkan profitnya dia, artinya apa? Bisnis modelnya problem. Lu mesti benahi dulu bisnis modelnya. Customer journey-nya lu mesti benahi dulu gitu. Ngulang dong hitungannya. Sedikit ngulang gak sih? Direvisi lah seperti itu boy. Anggaplah ini udah jadi, ternyata pas naik ke 300 juta untuk bikin profit ini susah sekali. Yes. Berarti bukan dirombak semua, jangan-jangan bisa punya hitungannya ya, segmen lainnya yang dijual tapi profitnya bisa mencapai ke angka ini. Iya. Bukan ngulang dari awalnya ya. Bukan. Jadi ibaratnya kita tuning-tuning dikit lah bisnisnya gitu loh. I see. Nah, nanti setelah ke 300 juta, ke 500 juta itu saya sebutnya tahap sistemasi. Karena sistemasi itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang baru berdiri startup itu nggak ngerti. Oke. Kalau misalnya mereka nggak bisa sistemasi bisnisnya mereka, nggak bisa jalan tanpa adanya mereka, artinya itu problem boy. Nah, di tahap sistemasi ini scaler baru masuk. Karena kalau misalnya konseptor itu seperti pelari model sprinter. Dia lari yang kenceng banget. Tapi kemudian dia bosenan boy. Habis tenaganya. Enggak, dia tenaganya ada gitu loh. Iya, tapi di satu titik dia bosenan. Dia bosenan gitu loh. Makanya mesti dioper ke scaler. Nah, scaler nih orang ibaratnya pelari maraton. Dia bisa secara konsisten, dia bisa ngurusin bisnisnya, dia bisa evaluasi bisnisnya. Nah, scaler ini cocok bikin sistemasinya. Ketika sudah di titik itu. Yes, nah untuk sistemasi ini boy ya, kalau misalnya kita bagi menjadi 4 tadi ya, dari marketing, dari operation, dari finance, dari XR, ini costnya gede banget boy. Iya sih, konsultan sih gede banget sih. Ya. Satu konsultan aja Pak Gotiau setahun udah ada tuh. HR aja nih yang saya dengarnya saya kan. Tapi kalau misalnya kita mau bikin yang sederhana versi UKM ya, paling nggak tiap divisi ini paling nggak ada 2 orang lah. 1 orang terlalu sedikit gitu. Oke, 2 orang marketing, 2 orang ibaratnya operation, 2 orang finance, 2 orang apa. Nah, sistem ini boy, kita nggak bisa serta merta serahkan kepada konsultan. Oke. Nggak bisa. Di hands on dulu mau nggak mau. Jadi konsultan itu hanya memberikan suatu panduan yang sudah mereka dapatkan bertahun-tahun dari pengalaman mereka dalam mengurusin klien. Tapi guideline-nya yang diambil. Tapi kan detail yang terjadi di bisnis kita itu kan totally different. Iya sih, nggak ada bisnis yang sama persis ya. Iya. Nah, untuk rapiin semua sistemasi ini butuh waktu. Kita aja bisa dibilang rapiin ini semua itu butuh 1 tahun boy. Nah, SOP KPI kita tuh setebel ini. Setebel ini kertas yang sudah di print gitu. Iya. Nah, sampai akhirnya kita tes sistemnya jalan nggak. Oke. Kalau kita mau bikin sistem, keywordnya 1 boy, itu detail. So jadi bukan debatable statement, jadi undebatable statement ya, nggak boleh. Kita mesti bikin detail banget gitu detail loh. Banget, nggak bisa banget. Sampai ini orang nanya aja berarti udah salah tuh SOP-nya ya. Kalau sampai bingung gitu ngeliat SOP-nya tuh, atau ini kan harusnya kalau kayak gini boleh dong gitu ya. Contoh paling gampang deh kita bikin sistem ya. Mungkin semua orang bisa lah ngelap kaca boy. Iya. Tapi kalau kita misalnya mau bikin sistem ngelap kaca, kita mau bikin SOP-nya, kita mesti bikin secara detail. Contohnya, di depan kamu ada kaca yang gede, kamu semprot 4 sisi
atas kiri kanan, bawah kiri kanan. Kemudian kamu semprot 2 kali. Kemudian kamu ambil kain lapnya, kamu lap searah jarum jam. Oke, setelah itu kamu lihat apakah kacanya itu udah bersih apa tidak. Kalau tidak, lakukan dari step yang awal lagi. Seperti itu. Itu nggak mungkin nanya sih orang yang ngerjain. Udah nggak mungkin nanya lagi. Nah, kalau misalnya tanya, oke, artinya apa? Humannya ada problem. Nah, sampai titik ini ya, kamu mesti lakukan pendekatan secara personal. Caranya gimana? Caranya ada 4, boy. Oke, caranya ada 4. Pertama, gua lakuin, lu lihat. Oke. Yang kedua adalah gua lakuin, lu bantu. Oke. Yang ketiga adalah lu lakuin, gua bantu. Yang keempat ada lu lakuin, gua lihat. Nah, ini butuh proses training gitu loh. Jadi nggak instan. Makanya yang tadi saya bilang level ke yang keempat, yang XR itu penting banget di sana. I see. Baru kita bisa bikin bisnis yang bisa mencetak orang-orang handal di company-nya kita. I see. Berarti hitungannya bukan dalam dalam HR atau dalam memanusiakan manusia, emosi itu nggak berperan penting banget ya hitungannya ya. Karena kan ada beberapa, ya anggaplah perusahaan Korea deh ya, atau perusahaan Jepang yang ya Allah, kalau cuma salah kopi aja sampai ke ubun-ubun gitu loh, se-emosional itu gitu loh. Berarti itu juga bukan bagian dari company goals hitungannya ya. Jadi nggak ada obrolan bahwa memanusiakan manusia itu arahnya harus lembut gini-gini, bukan, tapi yang penting semua SOP yang dijalanin itu jelas hitungannya, sampai dianya sendiri tuh nggak kebingungan di dalam situ gitu ya. Nah, sering pengalaman saya, boy, gimana sih dalam caranya mengelola manusia, gimana sih memahami manusia. Saya tuh sampai belajar ilmu banyak banget tentang self development, tentang ibaratnya hipnoterapi, tentang NLP dan lain-lain. Itu saya belajar, saya ikutin workshopnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau didik middle management, saya ngomong middle management tuh misalnya seperti manager, supervisor dan lain-lain itu ya. Itu sebenarnya nggak terlalu pusing. Tapi kalau kita mau didik C-level, nah itu lumayan pusing, boy. Karena cara paling gampang ketika bisnisnya udah running ada 2 kan. Ketika ada satu posisi yang kosong, cara paling gampang hijack. Cara nomor 2 ya ibaratnya didik. Iya, naikin kelas. Iya, yang pertama itu mungkin kita buka lowongan, bla bla bla, orang apply bla bla. Yang kedua adalah didik. Nah, saya ini udah punya pengalaman sama puluhan CEO, boy. Jadi bukan 1-2 lagi. Jadi pada waktu lu misalnya hijack dia atau lu rekrut dia, dia kan punya masa lalu. Dia punya trauma, mindsetnya bener apa enggak, keraguan dia apa, dia strengthnya di mana, weaknessnya di mana. Nah itu kita mesti ngerti, kita mesti pahami dia itu seperti apa. Bukan dia yang adaptasi ke perusahaan ya, tapi perusahaannya harus adapt dulu nih, orang fit in nggak sama kita. Contoh, dulu gue pernah ambil seorang CEO itu cuma sekitar 1 bulan, boy. Minta salary, gue tuh nggak pernah masalahin seorang C-level minta salary ya. Simple gitu loh. Contoh, dia minta salary misalnya 100 juta. Nah ini omset gue, ini net profit gue, lu bisa naikin sampai berapa? Baru lu pantas dibayar segitu. Betul. Kebanyakan mereka kan ibaratnya, wah gue C-level dari company yang gede. Track record gue bagus. Tapi begitu masuk ke company kita nggak bisa fit in. I see. Kelihatannya dari mana? Kelihatannya begitu dia masuk ke company kita langsung bilang gua C-level. Tugas gua apa? Nyuruh-nyuruh, ngebosi. Ya timnya nggak sih ya. Baru masuk, baru kenal sama dia, nggak respect, boy. I see. Timnya nggak respect sama dia. Akibatnya apa? Timnya nggak totalitas, kerjaannya kacau gitu loh. Loh, kita sebagai entrepreneur, boy punya bisnis gede gitu loh. Ada seorang CEO minta salary 100 juta sebulan. Ya kita ngomong fair aja. Betul nggak? Ini omset gua lu bisa kali berapa? Kali 2, kali 3. Ini net profit gua lu bisa naikin berapa persen gitu loh. Cengli dong kita ngomong kan. Karena kan payroll kan ada berapa persentasenya kan dari omset kita gitu loh. Ya lu masuknya ke payroll kita hitungannya. Nah dari 1 bulan itu biasa gua lihat dulu. Dia bisa fit ke timnya nggak?
I see. Kalau dia nggak bisa fit ke timnya ibaratnya nggak respect sama dia, nggak jadi. Nggak jalan ya? Ya, ini masalah ini Boy ya, banyak banget terjadi pada bisnis-bisnis yang mau naik levelnya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia berpikiran, oke, gue ambil seorang C-level dari perusahaan multinasional. Ya perusahaan multinasional ada dana Boy. Ya, mereka bisa hire yang terbaik dari universitas-universitas yang terbaik gitu loh. Dan mereka pada waktu diinstruksikan kerja inisiatifnya tinggi gitu loh. Kenapa? KPI-nya diukur berdasarkan itu. Iya. Oke. Nah tapi kalau misalnya mereka masuk ke salah satu bisnis yang baru mau tumbuh, UKM lah atau ya, orang-orangnya kan bisa dibilang middle atau ke low gitu loh. Betul. Oh, kendala yang gak diajarin di sekolah ya itu kan ya. Kendala-kendala yang gak ada di buku ya itu kan. Gak ada ini. Yang kita tahu adalah ketika orang masuk ke dalam atau hitungannya beberapa teman-teman yang mau masuk dengan gaji tinggi, dia yang ngefit-inin perusahaannya. Tapi ternyata ego itu ya ketarik. Ya. Gak bisa diberubah secepat itu ya. Iya. Nah 1 bulan pertama gue selalu tes itu Boy. Oke, ada 3 yang gue tes. Gue sebutnya tuh AS. A pertama tuh attitude. Oke. Yang kedua itu skill. Skill. Yang ketiga adalah knowledge. Knowledge jadi paling akhir ya. Dibanding attitude ya. Attitude itu lu paling penting Boy. Lu mesti filter banget gitu loh. Nah, teman-teman lu misalnya umur di bawah 30 lah. Kalau mau ibaratnya partneran, mau bikin bisnis kan simple kan. Ada 5C. Cincai, Cengli, Cuan, Cia, Cao. Nah, terakhirnya Cao. Jadi ya di dunia entrepreneur nggak aneh ketika bisnisnya udah jadi, mereka mau jual sahamnya, mereka mau go to public, mereka mau apa semua itu sudah nggak aneh gitu. Udah umum lah. Tapi kan kebanyakan orang bikin bisnis itu efek landasannya itu cincai. Oke, gue mau bikin bisnis sama si A. Kenapa sama si A? Karena dia temen kuliah gue. Temen gue dari kecil gitu loh. Ibaratnya gue udah nyambung banget lah ngomong sama dia. Tetapi ketika masuk ke real business ini totally different. Beda banget. Hal yang dibuat benefit tadi malah jadi bumerang balik di bisnisnya itu. Gue udah beberapa kali sih seperti itu. Dan ujung-ujungnya Kolunglung tuh bukan bagian dari sama-sama profesional ketemu di jalan berarti. Dari temen dulu. Dari temen juga. Oh, dari temen juga, tapi bukan teman SMA, bukan? Enggak. Dari temen Vihara. Oh, dari temen Vihara. Iya. Menarik. Nah, tapi gue juga ada partneran sama orang temen Vihara juga, temen lain dan lain itu kacau semuanya. Menarik. Di bisnis, nanti akan kelihatan. Makanya yang tadi saya bilang itu attitude itu paling penting. Ketika attitude-nya dia nggak mau belajar, dia ibaratnya ngomongin sedikit baper, lu partneran sama dia di bisnis itu udah nggak enak Boy. Karena di bisnis itu kan paling nggak ada satu orang yang sebagai kapten ya. Ya makanya di bisnis itu nggak bisa 50-50 banget lah. Salah satu 51, salah satu 49 gitu loh. At least kita debat boleh. Di atas meja ini kita debat. Kita ibaratnya gontok-gontokan. Tapi setelah itu, setelah meetingnya selesai, kita keluar ya udah kita makan, kita minum, kita ngebir atau ngapain gitu loh. Jadi nggak ada masalah di meja ini, kita bawa lagi. Gitu loh. Nah, ketika attitude-nya udah beres, masuk ke skill. Skill itu kan bisa dipelajarin dari pengulangan. Betul nggak? Betul. Dia tembus 10.000 jam, skillnya oke, maka ya bisa dibilang dia udah jago lah di bidang itu gitu loh. Nah, yang terakhir adalah knowledge. Knowledge itu gimana? Kalau misalnya dia udah nyaman dengan kondisi dia sekarang, dia nggak mau improve, dia nggak mau belajar, ada masalah dengan operation, ada masalah dengan karyawan, gimana cara training, ilmu ini seperti apa, dan dia nggak mau masuk ke sana, bisnisnya stuck Boy. Makanya saya sendiri pun ibaratnya bisa ngomong begini berjam-jam, saya bisa ngajar 2 hari 3 hari itu nggak pakai slide sama sekali. Kenapa? Experience semua. Karena dilakuin. Karena kalau misalnya kita berpikiran bisnis kita ibaratnya punya dana unlimited untuk training,
Bentar-bentar panggil trainer, bentar-bentar panggil coach. Panggil cocot lah, saya lebih suka sebutnya cocot. Bentar-bentar panggil cocot yang bisnisnya nggak ada gitu loh. Nah akibatnya apa? Ya dananya terbuang lumayan boy. Iya. Tapi kalau dia perusahaan gede ya nggak ada rasanya memang. Iya. Karena omsetnya udah jalan. Pabrik rokok lah apa itu kan duit-duit mudah hitungannya. Iya. Tambang lah apalah. Nah makanya saya sendiri pun belajar gimana cara training mereka. Berarti hitungannya Ko Ricky ini generasi 1 berarti di keluarga. Generasi 1. Yang bikin bisnis segede gini. Generasi 1. Gokil. Berarti kan kalau orang generasi 1 yang paling gak enak dan paling gak punya privilege, kita gak bisa cerita ke orang tua kita apa keadaan kita gak sih gitu loh. Justru dari dulu tuh mama saya tuh gimana ya, dia melepas lah anaknya mau ngapain gitu boy. Oh cari jalan deh gitu. Cari jalan gitu loh. I see. Tapi adik saya sama kakak saya nggak ada darah entrepreneur yang kental seperti saya gitu loh. Betul. Karena kan kalau beberapa orang yang saya lihat ya, mungkin 60-70% entrepreneur kan diturunin ya. Bapaknya punya toko beras, ya ada jadi toko beras. Ngurus punya toko beras. Ya, punya bengkel ya kan ada bengkel yang nurun juga ada bengkel. Notaris, nurun juga ada notaris gitu. Betul sekali. Tapi untuk kita lihat di dunia internet sekarang, generasi 1 kebanyakan tuh influencer itu generasi 1 deh. Gampangannya. Tapi kalau punya bisnis, settle, kita lihat dia apa ya hitungannya. Sukses di luar sana untuk generasi 1 tuh berat banget kayaknya. Nah dari pengulangan itu boy, akhirnya gue ngerti visi misi gue lahir ini apa. Jadi kan beberapa entrepreneur di luar sana kan dia punya visi misi ya, bikin bisnis. Dia udah pegang uang miliaran lah contohnya, oke. Dan yang dia lakukan apa? Ketika dia udah nggak tahu lagi bisnisnya mau dibawa kemana, dia akan berpikir gimana caranya gue investasiin bisnis gue. Nah ini yang terjadi sama teman-teman gue yang bisa dibilang cukup mapan lah, miskin juga kagak gitu loh. Mereka punya rumah 2-3 rumah, mereka ibaratnya oke lah mapan lah gitu loh. Yang dia lakukan apa? Dia udah stuck bisnisnya, nggak tahu lagi mau dibawa kemana. Yang ada timbul di hati mereka itu adalah ketakutan. Ketakutan apa? Kalau gue ekspansi lagi nggak cocok, nanti gue bangkrut gitu loh. Menarik, bener lagi. Jadi yang ada di pikiran mereka apa? Gue mau invest duit gue, entah gue investnya di emas, entah gue investnya di properti, atau gue cuma nabung saham gitu loh. Itu sebenarnya tanda-tanda pengusaha itu lagi stuck. Oke. Semua pengusaha boy akan menemui titik seperti itu. Iya. Nah, safe zone-nya kegedean deh hitungannya ya. Ya, nah selain itu juga mereka lihat sisi lain, adalah mereka iseng-iseng buka bisnis pandaran sama yang lain. Tapi mereka ibaratnya nothing tulus ketika bisnisnya itu bangkrut gitu. Betul. Oke, gue pernah di titik itu juga boy. Rasanya itu nggak enak. Tahun berapa? 2015. Oh 2015an itu. Gue ada di titik itu. Jadi gue bikin dokter mobil tuh iseng gitu loh. Karena gue bisa dibilang udah cukup comfort zone lah pada saat itu ya. Pada saat itu trading gede pak. Iya, income-nya udah cukup oke lah boy. Gitu. Lah. Maksudnya di bawah sampai sekarang pun masih cukup, lebih dari cukup gitu loh. Nah itu rasanya nggak enak. Kayak kita tuh tersiksa banget, nggak tahu tujuan hidup kita ngapain, dari sisi finansial kita nggak kurang lagi. Gue tuh kayak orang bego boy, lu bayangin aja. Gue ke salah satu mall, itu bisa dibilang tiap hari boy, cuma jalan doang, muter, lihat doang, beli nggak. Padahal ya semua yang mau dibeli ya bisa dibeli sebenarnya. Bisa dibeli gitu loh. Tapi udah keliling aja. Iya, karena udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu loh boy. I see. Ya itu. Di kepala gue apa pikiran, ada uang gue pengen invest di kos-kosan, ada uang gue pengen invest di emas, padahal itu cuma pelarian gitu loh. Lu nggak tahu lagi kapasitas otak lu itu bisa digedein seperti apa. Menarik, banyak juga mungkin 95% ini udah. Semua pengusaha akan melewati tahap itu boy. Sampai akhirnya gue buka dokter mobil itu sebenarnya iseng. Yang tadi kayak gue bilang, kalau mau bangkrut, kalau mau tutup, gue nggak bangkrut gitu loh. Ya. Nah, seiring waktu berjalan, boy, Nah, lingkungan ini mempengaruhi banget. Oke. Mungkin kalau ada orang bilang, Rick, lu ngapain sih punya bengkel sampai puluhan begitu banyak? Ngapain lu, dari sisi uang juga nggak kurang. Tapi gue selalu memandang satu gitu loh. Manfaat diri gue ini bisa lebih besar lagi untuk sesama. Oke, value yang lebih gede dan gak ada batasannya dibanding duit nih. Gak ada batasannya, iya.
Makanya itu bikin kita kerja tuh kayak orang gila, boy. Iya. Ya, gua sama Lung itu udah kerja kayak orang gila deh. Iya. Kalau kerja, karena kita tahu apa yang kita punya ini kita nggak bisa bawa mati kan. Betul. Semua harta kita kasih atau kita sumbang gitu loh. Oke. Tapi ketika kita bisa buka lapangan pekerjaan, boy. Gue tuh pernah, boy, di WA sama di DM sama gue punya staff. Gue nggak tahu itu di cabang mana, nama juga gue nggak tahu. DM-nya begini, boy. Koriki, thank you banyak. Saya udah di dokter mobil udah sekian lama. Berkat Koko saya bisa nyokolain anak saya bisa kasih uang ke mama saya bisa bla 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 gitu loh. Perasaan lu gimana? Ya, next level sih itu. Next level of happiness dibanding lu beli tas, beli mobil sih. Iya. Itu beda, itu pure happiness-nya beda sih. Iya, artinya lu ada nabung sedikit karma baik lah, boy, untuk orang lain. Betul. Karena ujung-ujungnya ya cara orang untuk naik level itu kan beda-beda. Betul. Ada yang dia beli mobil sport, dia berpikir dia sudah naik level. Betul. Kalau gua kan bisa dibilang enggak, boy. Dari dulu mungkin teman-teman bisa lihat lah. Gue baju juga baju standar, kos doang, fashion juga begini-begini doang, nggak ada jam, nggak ada apa gitu loh. Jadi ya itulah visi misi lu dilahirkan di dunia ini, lu mesti tahu. I see. Berarti nggak ada rencana Rolls Royce Phantom tuh nggak ada ya? Nggak ada ya. Bikin konten gitu, sentuh-sentuh Rolls Royce nggak ada ya? Nah, dulu gue ada cerita menarik, boy. Jadi gue ada meeting di Surabaya dulu, oke, sama salah satu orang, dan salah satu orang ini baru pulang dari tempat ibadah. Sebenarnya gampang sih, lu mau tahu isi otak orang apa enggak? Gampang banget, boy. Ketika lu ketemu ngobrol sama orang, lu pancing aja 5-6 pertanyaan, udah kelihatan semua isi otaknya itu seperti apa. Oke. Nah, karena gue orang yang iseng, gue tanya beberapa pertanyaan. Dia ngeblank, dia jawabnya ngarang, dia ibaratnya jawabnya terbata-bata. Ujung-ujungnya dia begini-begini, boy, tangannya digoyang-goyangin begini. Tahu gak kenapa? Jamnya mahal. Dia pakai Rolex. Iya. Jamnya mahal. Iya. Karena mungkin gue belum cerita kali di channel-channel lainnya. Teman-teman gue di Malaysia, di Cina itu, boy, itu rata-rata umurnya 60 tahun, 65, 70 tahun. Owner pabrik yang karyawannya itu ribuan, boy, bukan ratusan lagi gitu loh. Nah, mereka itu ngobrol sama gue nyambung banget. Dan gue sering kali, Rick, gue ada masalah ini, solusi gimana? Gue kasih jawab solusinya begini gitu loh. Jadi kita kalau misalnya otak kita bisa nyambung ngomong sama mereka, mereka mau temenan sama kita. Ya, yang tadi lagi balik attitude-nya kan nyambung nih sama mereka. Balik ke skill-nya dulu nih. Skill-nya oke enggak? Kalau udah oke ya balik lagi ke knowledge. Knowledge tuh nyampe enggak sama masalahnya gitu mereka gitu loh. Kalau nyampe ya kalian bisa fit in sama yang lain gitu loh. Tapi kalau intinya orang belajar attitude tuh nggak pakai duit nggak sih hitungannya? Kan hitungannya attitude itu dibentuk ya. Kita mau melegowokan diri kita untuk lebih rendah daripada orang lain, dan nggak semua orang tuh mau gitu loh hitungannya. Dan apa ya, orang merasa harus punya ilmu ini, harus buang duit segini, harus ikut kelas apa segala macam. Ternyata buat seorang pengusaha tanda kutip yang kalian tahu dokter mobil ada 30 cabang, nomor 1 tuh attitude ya. Attitude loh. Saya agak gak nyangka sih. Saya kira sih skill dulu ya, karena kan kalian di bidang jasa harus skillful semuanya, main gitu loh. Attitude loh tetap loh. Nah, 3 tahun 5 tahun terakhir ini, boy, oke, gue kan benar-benar memfilter kan temenan siapa, ngobrol sama siapa gitu. Lu bayangin nggak orang-orang yang punya duit bukan ember lagi, udah punya duit T, kenapa mereka mau temenan sama lu? Gue gak punya reasonnya, mungkin gue gak relate ya. Mungkin paling dasar attitude lu bagus. Intinya orang-orang yang punya duit T itu mereka punya problem. Lu bisa solve gak problemnya mereka? I see. Betul kan? Kalau lu bisa solve problemnya mereka mau temenan sama lu gitu loh. Karena image-nya yang berlaku di dunia yang ada di Indonesia ini ya, kalau lu punya temen orang kaya, lu seberapa pengen lu manfaatin mereka, malah lu berdandan lah, lu bergaya lah seperti orang-orang anak kaya seperti mereka. Tapi enggak juga gitu loh. Karena orang yang udah benar-benar levelnya tinggi banget itu mereka enggak peduli lu mau pakai tas apa, jam apa gitu loh. Bahkan nih 1 bulan lalu nih
ngobrol sama orang yang udah punya T, bukan lagi M gitu loh. Dia bilang, Rick, lu lihat tas gua, lu tebak harga berapa? Ya karena gue sengaja gue kirain tasnya tas dari brand Jepang gitu loh. Ya gopek lah Ci, 500 ribu lah gitu loh. Gue yakin tas bini-bini kalian lebih mahal daripada tas gue. Tas gue cuma 100 ribu Rick. Mati gak lu boy? Bingung ya. Itu yang udah punya T loh. Dan itu gak kelihatan banget. Dan dia low profile banget gitu loh. Bahkan naik pesawat pun dia naik kelasnya ekonomi punya gitu loh. Nggak naik bisnis atau apa gitu loh. Nggak kelihatan gitu loh. Nah, kalau kita mau temenan sama orang-orang yang bisa dibilang di bawah 1% dari populasi penduduk di Indonesia, lu mesti punya value yang bisa solve problemnya mereka. Baru network lu bagus-bagus banget gitu loh. Tapi kalau misalnya lu menggunakan atribut kayak sesuatu yang bisa kelihatan wow atau menyamakan diri, ya kayak barang-barang branded seperti itu, ya kumpulnya di sana-sana juga gitu loh. Jadi seperti kayak kita nonton film kungfu lah boy. Suka gak film kungfu? Iya. Pendekar pedang dan api dulu ya. Pendekar petir apa? Golok pembunuh naga gitu loh. Nah gitu. Mereka itu kan selalu cari musuh yang lebih hebat kan. Betul, dan lebih hebat bisa lebih low profile, gak punya senjata, malah kurang ajar, lebih gembel. Nah mereka itu orang-orang yang di bawah satu populasi yang di bawah 1% itu, mereka selalu cari challenge, tantangan. Mereka bukan tipe orang yang enjoy life. Tetap nyari apa ya, solusi-solusi dari masalahnya mereka ya. Iya. Karena makin banyak uang juga makin banyak masalah gak sih itu? Iya. Makanya di 2015 itu gue buka dokter mobil, 2018 gue buka Nine Circle Indonesia, 2019 gue buka ini, gue buka itu. Makanya company gue puluhan sekarang. Nah, company puluhan itu buat apa? Untuk gue belajar, bukan buat cari duit boy. Untuk lu belajar. Yes. Belajar. Karena kalau misalnya cari duit, ya jujur li, ya makan sehari 3 kali, ya kurang apa sih? Kurang apa gitu loh boy. Iya betul. Gak ada yang bisa dimakan lagi. Iya. Nah untuk gue belajar itu kenapa belajar? Contoh 2013 Januari itu, gue sekarang prinsipnya satu boy. Gue bikin bisnis di mana permintaannya itu oke. Yang kedua adalah gue bikin bisnis yang orang mau masuk itu sulit. Nangkap ya? Iya. Niche banget nih. Iya. Niche banget nih. Iya. Makanya 2023 itu gue buka namanya Domo Transmisi. Kalau di otomotif itu perbaikan transmisi itu level 10 lah. Betul, yang orang tuh udah malas lah pokoknya bongkar itu, nurunin mesin tuh udah kalau bisa jangan ke bengkel gue dah begitu. Kalau misalnya di bengkel tuh kayak gitu tuh kebanyakan. Orang yang punya bengkel 6-7 cabang tuh transmisi itu pun gak mau dah. Iya. Kalau untuk ngerjain AC sama tune up itu mungkin AC gue bilang level 7 lah. Tune up level 6 gitu loh. Tapi transmisi itu level 10. Gue baru buka satu boy. Ini mau nambah cabang lagi sih. Oke. Pada waktu buka transmisi itu gue belajar lagi. Orang kan mikirnya gimana? Rick, lu kan udah punya database. Hampir 1 juta database sih boy. Iya. Lu bisa lariin mereka ke transmisi. Ternyata enggak. Behaviornya beda lagi boy. Aduh. Jadi bisnis transmisi itu pada waktu gue buka tahun 2013 di bulan Januari itu, mau tembus 100 juta itu butuh waktu 2 bulan. Mau tembus 100 juta gitu loh. Iya. Sampai akhirnya di bulan Juni, bulan Juli itu gue kayak orang stres boy. Karena ketika ada problem kan gue mesti cari solusinya gitu loh. Kenapa? Nggak bisa tembus omset di atas 200 juta boy. Udah bulan 6, bulan ke-7 gitu loh. Stuck hitungannya. Stuck gitu loh. Sampai akhirnya gue ketemu solusinya. Akhirnya bulan ke-8 tembus 200 bla. Sekarang naiknya lagi cepet sih, lagi bagus sih bisnisnya gitu loh. Nah itu yang gak diajarin dimanapun, kecuali lu bikin playgroundnya, lu bikin bisnisnya dan lu terjun ke dalamnya gitu. Sampai kita tahu leaknya di mana. Yes. Dan every single bisnis punya masalah dan behavior yang beda-beda semua. Beda. Meskipun sama-sama otomotif ya kita bilangnya. Itu sama-sama otomotif ya. Iya. Nah, jadi bisnis, ketika gue jalan satu bisnis, gue cerita tadi soal transmisi kan, gue mau cerita bisnis gue yang anti karat, Raspro namanya. Gue bikin sekitar 2,5 tahun lalu lah boy. Sekarang udah cabang ke-7 gitu loh. Nah jadi
enggak serta-merta nih kalau misalnya kita punya uang cukup banyak ya, kita mau bikin bisnis, kita ambil dananya dari bisnis pertama kita, kita buka ke bisnis yang baru itu. Yeah. Kenapa? Kalau bisnis yang baru ini hanya menjadi parasit, minus terus, akibatnya apa? Keuangan pertama lu terganggu, boy. Betul. Betul nggak? Betul. Nah, fokus lu pun pecah gitu loh. Yeah. Makanya di Raspro pun gua nggak langsung ibaratnya Go big langsung apa? langsung buka 2-3 cabang seperti itu, enggak. Kita prototype dulu. Itu 1,5 tahun, boy, prototipenya. Lama ya, Pak ya. Iya. Buat orang yang udah punya equity sih, lu bisa buka 15 cabang juga bisa. Lu merem gitu. Apalagi rust protection ya begitu aja dibanding bengkel itu kan variabelnya lebih dikit lah hitungannya ya. Bersih, beberes. Tetap di prototype ya, diinkubasi dulu hitungannya ya. Dan problemnya tuh banyak, boy. Oke, dimulai dari mana kita import cairannya dari mana itu ternyata ngebul, ternyata ini dari mekaniknya, trainingnya gini, cara bongkarnya, cara ininya gitu loh. Nah, sekarang setelah 2,5 tahun baru cabang ke-7 nih. Ini baru minggu lalu lah kita buka di tempat 1.300 meter buat anti karat doang, boy. Iya. Itu kan gede banget kan 1.300 meter gitu. Berapa mobil itu? Sekali parkir bisa 35 mobil sekali parkir gitu loh. Buset. Nah, jadi bisnis-bisnis yang kita buka itu enggak serta-merta kita punya uang langsung buka sekali banyak. Kenapa? Uang sekolahnya nanti mahal. Bener sih. Itu bener, gue kira lu berani loh buat, tapi bukan masalah nilai uangnya ya, masalah yang ditimbulkan sama bisnis baru tuh tidak ternilai harga uang sekolahnya ya, yang bikin dia jadi parasit untuk yang utama kita. Karena yang tadi gue bilang, boy, gue beresin KPI SOP dokter mobil aja 1 tahun gitu loh. Bener sih. Jadi untuk prototype itu benar-benar gue matengin sampai akhirnya ya gue yakin banget. Tingkat errornya udah sekitar 15-20%, baru gue buka 1 cabang lagi. Ada parameternya. Ya, nanti sampai di titik tertentu, lu mesti punya tim yang khusus training. Ya, karena udah terlalu banyak, Pak. Udah 400 orang, Bapak. Iya. Gokil. Luar biasa. Tapi berarti udah enggak main nggak udah invest ke tempat resto udah sekarang udah enggak? Nah, sekarang gua iseng-iseng, boy, ada invest di venture capital yang cukup gede juga namanya di Indonesia. Gua ada invest di salah satu startup juga gitu loh. Jadi gua isengnya seperti itu, tapi nggak konsum, gua punya waktu. Oh, paham. Berarti intinya uang dingin untuk nge-get entah itu insight, entah itu apa buat di luar sana. Gue mau mendapatkan insight bisnis-bisnis lain itu seperti apa gitu loh. Iya, betul. Karena masuknya ke venture capital, gue bisa lihat bisnis-bisnis lain itu growth-nya seperti apa gitu loh. Dari retail, dari fashion, dari kosmetik, gue bisa lihat itu growth-nya seperti apa, bagusnya seperti apa. Menarik. Dan lu juga pelopor cuci darah oli ya. Dan nalarnya sih masuk banget sih ketika orang ganti oli cuma dibuka ya sisa residunya ya nggak keluar gitu loh. Beda kalau lu tembak, lu ulang, lu isi gitu loh. Betul, boy. Itu mind blowing sih, maksudnya di mana harusnya tugas itu kan diembannya sama sama bengkel resmi nggak sih gitu loh. Itu kan tugasnya mereka sebenarnya bikin kita nyaman, bikin kita trust, tapi bisa diambil segmennya sama retail kayak dokter mobil gitu loh. Iya. Nah, menariknya, boy ya, kalau misalnya boy ke Korea Selatan, di sana kan 90% mungkin mobil Korea. Betul, saking cintanya mereka sama mobilnya dia, betul. Kita lihat Kia Service, Hyundai Service dan lain-lain itu kan banyak kan, Tapi ada 2 bengkel di sana namanya Auto Oasis sama Speedmate. Auto Oasis tuh punya 300 bengkel, boy, di sana. Dan Speedmate itu punya hampir 200 bengkel di luar ATPM. Gokil. Iya. Korea Selatan penduduknya nggak sebanyak Indonesia loh. Sepakat. Dan teknologinya juga udah maju. Iya. Tapi Auto Oasis sama Speedmate itu total ada 500 bengkel di luar bengkel kecil-kecil lainnya. Wow. Jadi nggak semua itu bisa dihandle sama ATPM. Karena image-nya orang mau ke ATPM itu harganya mahal. Satu itu, atau kedua masih selama garansi mah mereka ke ATPM. Di luar dari itu mereka pulang ke bengkel retail hitungannya. Iya. Gede banget ya. Itu pemain-pemain kayak saya itu menangkap peluang-peluang bisnis apa yang bisa dikerjakan. Iya. Nah, ini bentar lagi nih kita mau bisnis mobil towing, boy. Itu juga peluangnya juga kita baru tangkap lagi. Kita baru beli 1 sih.
Nah, beli satu juga kita nggak buru-buru beli 5 mobil towing, 10 mobil towing, enggak gitu loh. Towing untuk apa? Towing mobil? Towing mobil. Oh, kan ada towing motor, ada towing apa? Towing mobil. Towing mobil juga. Akhirnya apa? Menjadi suatu ekosistem, boy. Kalau bisnis lu udah jadi suatu ekosistem, maka lu mau taruh brand lu ke produk apapun itu bisa fit. Paling gampang lah, boy, lihat Xiaomi. Ya. Semuanya dimakan sama ada rumah tangga, ada TV, bahkan handphone, sekarang ada mobil gitu loh. Artinya apa? Dia udah bentuk ekosistem. Jadi dia lebih solid. Nah, ini kesalahan ini terjadi pada brand-brand dulu yang gede seperti Nokia sama BlackBerry gitu loh. Nggak mau pindah. Karena mereka ibaratnya strict banget di satu tempat, telurnya ditaruh satu keranjang. Mereka sebenarnya udah males belajar hal yang baru. Kayak pengusaha yang tadi kita ceritain itu tuh, investnya ya di dalam lagi hitungannya. Yes. Makanya gue bikin bisnis towing, kayak gue bikin bisnis yang lain. Ini gue lagi belajar, boy. Panjang ya fasenya. Gue lagi belajar gitu loh, dengan kapasitas gue sekarang gitu loh. Oke. Mimpi yang belum tercapai apa kok? Karyawan ada 400 nih. So far orang kayak gue itu nggak punya hobi, boy. Jadi hobi gue tuh satu, buka bisnis, itu doang. Kalau mimpinya yang belum tercapai? Kita punya mimpi suatu saat dokter mobil bisa punya 100 cabang. Oke. Ada deadline? Nggak ada? Ada deadline-nya. Mudah-mudahan di 2026, 2027 kita bisa tembus 100 cabang. Oke. Itu dia ada challenge of logistik lagi, dia ada challenge of sumber daya. Kan ada beberapa daerah kalau bukan putra daerahnya ada di bisnis itu, kadang-kadang itu tempat juga sepi kan. Yes. Biasanya tuh Bali tuh biasanya harus ada putra daerahnya yang kerja di sana umumnya kan. Kayak buka resto apa harus ada orang Balinya gitu. Nggak bisa orang Jawa semua di dalam situ gitu loh. Betul sekali. Challenge banget, buset. Iya. Dan itu bikin kita tuh ibaratnya ngerasa wah mimpi lu begitu, bikin lu tuh kayak merinding gitu, boy. Iya. Jadi lu sendiri ibaratnya jiper sama lu punya mimpi. Betul, gitu. takut sendiri. Iya. Tapi bagi kita itu suatu hal yang menarik. Seru. Berarti Line Circle prinsipnya di dokter mobil doang itu. Dokter mobil Indonesia kita yang pegang. Segitu banyak merek oli, segitu susahnya oli masuk ke Indonesia, punya prinsip baru sih gue bilang luar biasa sih. Dan luar biasa. Proses ini terus berlanjut, boy. Sampai kapan? Ya, gue juga nggak tahu sih. Tapi sebagai entrepreneur, ketika kita udah berpikir, gue udah punya passive income, gue mau menikmati hidup, gue udah nggak mau kerja lagi, itu pilihan. Balik lagi ke personalnya ya. Balik lagi ke pilihan masih gitu mau loh. Fight apa enggak? Tapi saya percaya soal karma sih, boy. Gitu ya. Ketika kita bisa membuka manfaat lebih banyak kepada orang lain, maka hidup kita lebih dimudahkan. Kita bisa ketemu orang-orang yang lebih baik lagi. Karena cukup banyak cerita-cerita lucu, boy. Contohnya gue lagi ke Malaysia, oke. Gue naiknya Air Asia, oke. Pada waktu itu 40 menit lagi mau terbang gitu, boy. Iya, dan gate-nya belum dibuka gitu loh. Tiba-tiba ada yang DM gua gitu loh. Kok lagi di Malaysia ya? Ini gate-nya pindah kok. Hah? Gate-nya pindah ke ujungnya gitu loh. Iya. Akhirnya apa? Gara-gara gua lihat DM-nya dia, gua langsung memutuskan sama Lung tuh. Lung pindah Lung gate-nya. Ya sudah kita jalan lagi, jalan jauh itu, boy. Nah kayak gitu-gitu kan lu nggak bisa prediksi. Kalau enggak ya udah gue ketinggalan pesawat kayak dulu pernah ketinggalan pesawat, ya udah tidurnya di airport. I see. Kemudahan-kemudahan yang emang nggak kita pikirin itu bakal jadi kemudahan ya. Yes. Menarik. Luar biasa. Ada satu hal terakhir mungkin yang aku mau tanyain atau kita mau bahas, mungkin ini bisa dipisah ke video selanjutnya kali ya. Sebagai Ko Ricky dan Ko Lung sebagai entrepreneur Buddhis. Ini menurutku ini agak menarik. Ko Lung itu Buddhis hitungannya? Buddhis juga. Buddhis hitungannya. Dari awal berarti Buddhis? Bukan pindah sama sekali? Enggak. Orang Buddhis kan jujur sangat amat susah ya ketika kita bersedih hati, ketika kita lagi anggaplah suwe, kita tuh nggak punya pegangan, iya nggak sih? Yes, betul. Dibanding teman-teman di luar sana, dan itu yang bikin ketika ya alasan utama orang pindah juga bagian dari teman-teman kita juga gitu nggak sih? Iya, gue nggak ada ini, gue berdoa bingung gitu. Nah, jadi ketika ada suatu masalah, boy.
kita mesti berpikir apakah kita sebagai korban atau kita bisa pecahkan masalah itu. Nah, ini yang terjadi sama gua dulu, Boy. Jadi pada waktu itu gua rajin ke vihara, tujuan gua satu. Saat itu bisa dibilang masih kuliah. Tujuan gua satu, gua mau cari bos-bos yang ada di vihara, gua mau belajar. Sederhana kan? Betul. Nggak munafik kan? Betul. Simple. Tapi ketika sampai ke vihara, oh itu punya 3 pabrik, oh itu yang punya ini, itu yang punya ini gitu loh. Gue iseng, gue deketin karena gue bisa dibilang muda-mudi vihara yang aktif. Ada acara apa, gue bantuin, gue support gitu loh. Gue iseng, udah deket sama dia secara personal gitu. Kok ajarin gue bisnis dong, gue mau bikin bisnis juga lah biar bisa seperti lu gitu loh. Dia bilang apa? Sorry Rick, gue gak ada waktu. Pada saat itu? Pada waktu itu. Waktu lu jadi pemuda-pemudi wihara? Di mana kau wihara dulu? Di Teluk Gong. Teluk Gong, oh daerah Teluk Gong. Nah, abis itu gue tanya lagi sama ibaratnya pengusaha yang sukses juga di sana gitu loh. Dia bilang apa? Gak bisa Rick, gue gak mau. Kita kan gak bisa maksa, Boy. Iya, dan kita juga gak ngerti kenapa dia gak mau atau ini tendensinya apa ya, karena kita karena image-nya orang Chinese ya kebanyakan ya. Ini nggak apa-apa ya. It's okay. Kita sama-sama Chinese. Iya. Orang Chinese kebanyakan itu dia takut ketika ada orang lain lihat bisnis lu seperti apa. Nanti dia akan pelajarin, dia akan buka sendiri, dia akan jadi kompetitor. Nah, image-nya ini udah bisa dibilang udah melekat banget gitu loh. Sampai akhirnya apa? Ya gue mesti struggle sendiri. Bangkrut, mesti bangkit, bikin ini, belajar ini. Kemudian masalah yang terjadi pada gua dulu, gua nggak mau generasi ke depan mengalami hal yang sama, Boy. Ini yang terjadi ya, kita lihat ya di tempat-tempat ibadah seperti vihara, seperti kelenteng. Orang tua maunya satu, anaknya punya agama seperti dia, setuju nggak? Sepakat, agama yang diturunkan bukan dipilih. Betul. Nah, tapi apa yang terjadi ketika anaknya ikut orang tuanya ke salah satu tempat ibadah, yang di kepala mereka apa? Kok acaranya seperti ini ya? Cuma nyanyi-nyanyi doang. Emak gua diskus sama tante-tante lainnya, sama om-om lainnya, diskus gitu loh. Gua bengong-bengong gitu, gua cuma main handphone doang. Akibatnya apa? Boring. Ya itu yang kejadian sih. Ketika itu terjadi sekali, 2 kali, setahun, 2 tahun, 3 tahun, habis itu apa? Males dia pergi ke vihara gitu loh. Males dia pergi ke kelenteng. Lu bisa lihat lah, Boy, di vihara, di kelenteng isinya apa? Orang umur 40 tahun ke atas semua. Ya, even pun ada kebaktian muda-mudinya, versinya kita ngobrol sebelum tag kamera nggak solve masalah kita saat jadi muda-mudi, itu yang jadi masalah. Kita mau sukses, kita mau punya kerjaan bagus, kita mau bisnis gitu, tapi nggak solve di sana gitu loh. Nah, itu gua solve. Gua solve caranya gimana? Gua mapping dulu. Jadi gua ada sekitar 50 muda-mudi itu gua kasih kuesioner. Kuesioner seperti apa? Kita pecahnya simple, Boy ya. Orang yang masih ibaratnya SMA, gua nggak bilang SMP lah ya. Orang yang masih SMA, dia tuh kebingungan. Mereka mau kuliah apa? Sedangkan di kepala mereka, gue mau kuliah, gue mau dengar dari mama gue mau masukin gue kemana, papa gue mau masukin gue kemana gitu loh. Padahal belum tentu gue mau di sana. Betul. Kemudian orang yang lagi kuliah, dia bingung tuh setelah dia lulus kuliah, dia mau kerja apa? Apa dia mau nerusin usaha orang tua? Apakah dia mau mulai bisnis sendiri? Apakah dia mau jadi profesional gitu loh? Nah, kemudian orang yang setelah lulus kuliah, dia kerja sebagai profesional, dia punya usaha tapi mentok usahanya gitu loh. Akhirnya apa? Gua pecah menjadi 3 itu. Makanya beberapa kali gua sharing di vihara itu sekitar 4 jam, 6 jam gua sharing. Gimana caranya kalian menentukan bisnis apa yang cocok? Gimana caranya bisnis kalian bisa tembus 100 juta per bulan gitu loh. Karena gue kumpulin orang-orang yang sudah punya bisnis sama orang yang ibaratnya punya bisnis dan bisnisnya mentok. Nah, problemnya itu adalah ketika tempat ibadah, kita ngomong vihara sama kelenteng, memperlakukan umatnya sama, akibatnya apa? Orang yang kesana nggak ngerasa gue butuh kesana.
nangkap ya boy ya. Iya. Orang yang kesana ngerasa gua nggak butuh kesana. Iya. Karena ini FYI dulu nih ya buat teman-teman yang di luar dari orang Buddhis ya. Karena di Buddhis itu tidak ada, atau bukan tidak ada ya, kayak moment of apa ya. Kalau di Kristen Katolik kan ada nyanyi-nyanyi luar biasa, rohaninya diisi sekali deh gitu loh. Tapi kalau di kita di wihara tuh umumnya general topik ya. Kalau kita ngobrol gitu loh. Betul. Jadi kalau kita ngobrolin kayak gini, kita ngobrol bahwa kita berusaha solve masalah yang ada di sana loh gitu loh. Karena wihara sekarang tuh ngobrolinnya general topik, gimana cara berbakti kepada orang tua, memanfaatkan waktu yang baik dan benar, menjadi orang yang baik, atau menjadi orang yang lebih baik setiap tahunnya. Atau kalau kita udah mau ganti tahun atau udah mau Imlek, menentukan warna yang cocok gitu-gitu kan hitungannya. Itu yang ada di lingkungan yang kita kenal nih sekarang ini. Bukan karena kita ingin masuk ke dalam bisnisnya kita mengkotak-kotakan, bukan, tapi kita berharap orang tuh jadi pengen ke wihara karena ada value-nya gitu loh. Dan banyak sekali sih yang kita bisa lihat di luar sana yang bisa kita pelajarin. Contoh teman-teman saya yang muslim, itu komunitas pengusaha muslimnya solid banget boy. Luar biasa, sepakat. Ya, teman-teman saya yang ibaratnya ke gereja itu komunitas mereka itu solid banget gitu loh. Sepakat. Nah ini nggak terjadi di Vihara sama Kelenteng. Sepakat juga. Kalau itu misalnya kita sebagai ibaratnya umat Kelenteng, umat Vihara hanya diam saja, maka ini bisa dibilang akan berlarut-larut terus gitu loh. Betul. Tapi kalau misalnya kita mulai dari suatu gerakan kecil, gerakan ini bisa muter kayak bola salju. Lama-kelamaan apa? Ada orang yang bisa tembus 100 juta pertama, gantian dia yang sharing gitu loh. Ada orang yang jago tentang digital marketing, nanti dia yang sharing gitu loh. Akhirnya apa? Timbul kepedulian, timbul niat baik walaupun itu kecil untuk bermanfaat bagi orang lain. I see. Menarik gerakannya. Karena itu juga yang gak solve. Waktu saya SMA deh ya, SMA mau kuliah, hitungannya saya pergi ke wihara gitu loh. Tapi apa yang mau dicari? Ya gue butuh karma baik untuk merubah kehidupan gue nih, sekeluarga hitungannya. Tapi gue gak solve. Kalau misal lu tanya gimana cara berbakti sama orang tua, ya be honest, ya benar kata kok Ricky waktu sebelum kita record, gue kurang baik apa sama orang tua hitungannya. Tanda kutip ya, bukan karena kita baik banget, bukan. Tapi apa execute-nya gitu loh, apa yang mau dikerjain gitu loh, roadmap-nya atau apa, kita nggak ada kumpulan apapun. Bener. Untuk teman-teman di wihara di luar sana, ketika kita nanya, gue mau pengen jadi ini, mau nanya ke siapa? Iya. Gak ada komunitasnya. Kalau boy lihat ya teman-teman vihara kita bisa dibilang yang umur di bawah 30 ya, itu mereka menghadapi satu kesulitan boy. Tahu nggak kesulitan apa? Relasi bukan? Mendapatkan pasangan hidup. Itu benar lagi. Karena teman wihara kita juga kalau mau nyari pasangan hidup ke gereja dulu. Oke. Karena mereka nggak tahu goal mereka ke vihara, mereka merasa itu nggak butuh. Akhirnya apa? Mereka males. Benar. Akibatnya apa? Umur bertambah, mereka juga bingung pasangan hidup seperti apa gitu loh. Iya lagi benar. Nah, ya bener lah. Karena gue riset. Gokil. Bener. Kesulitan mendapatkan pasangan hidup ini gue bener-bener filter boy. Makanya beberapa kali gue ngisi di vihara, gue isi materinya cara mendapatkan pasangan hidup yang berkualitas. Kalau misalnya kita sebagai cowok boy, kita takutnya satu, salah pilih bisnis kan. Bener. Tapi kalau cewek takutnya apa? Salah pilih pasangan. Nah ini yang gue gaungin lagi. Tujuannya apa? Supaya muda-mudi ini aktif ke vihara ke Kelenteng gitu loh. Mereka dapat materi. Mereka setidaknya bagi yang wanita, ketika dia tahu pasangannya nggak seperti itu, mereka kan masih ada waktu untuk memutuskan. Bukan karena nggak ada experience, nggak ada yang ngomong jadi ngangong, waktu terus jalan, udah lewat, sekalinya ketemu salah pula, udah beres. Dan itu yang terjadi kepada teman-teman saya yang udah umur 50-an, yang anaknya udah gede-gede. Mereka nggak bisa mengayomin anaknya dari sisi itu. Ya, dan yang penting lu cari pasangan baik, bla 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 gitu. Itu baik itu kan relatif boy. Parameter banyak pak. Tapi kalau baik nggak bisa kerja, males, tergantung sama orang tuanya dia, mau lu married sama dia gitu loh. Nah kembali lagi kan pilihan kan. Cewek itu punya pilihan sampai umur 25. Dia punya banyak pilihan. Tapi kalau udah umur 25 ke atas, dia pilihannya nggak terlalu banyak. Tapi umur 30 ke atas pilihannya tuh sedikit sekali gitu loh. Bener lagi. Oke, contoh paling gampang yang gue kasih materi ke teman-teman muda-mudi vihara gitu loh. Oke. Materinya simple boy, judulnya pasangan lu serius apa tidak?
Itu yang ikutnya banyak banget itu, muda-mudi. Bagus lagi topiknya. bagus topiknya. Bagus banget topiknya. Karena banyak sekali cerita di luar sana. Oke, orang udah pacaran lama. Ya, betul. Oke, udah misalnya kita bilang lama itu mungkin kita sebut 3 tahun lah, Boy. Ya, 3 tahun. 3 tahun itu kan bukan proses yang sebentar. Betul. Kalau dia pacaran dari umur 21, artinya dia udah umur 24. Oke, udah pacaran 3 tahun. Tapi ternyata karakter, attitude pasangannya begitu-begitu doang. Bagus banget lagi. Nah, ini terjadi, ini terjadi, dan gua benar-benar mapping masalah mereka. Gua duduk sama anak-anak yang di bawah 20 tahun, gua duduk sama anak-anak yang umur 20 tahun sampai 25 tahun. Problem lo apa? Ini kok. Oke, solusinya begini, materinya ini. Ya itu gua bisa bawa secara detail, Boy. Gokil. Gua bisa bawa secara detail cara memilih pasangan hidup misalnya. Nah, sifatnya seperti apa, karakter lu seperti apa gitu loh. Karena orang yang skornya 9, kita ngomong skornya 9 ya, itu pasti dia memilih orang yang skornya 9 juga. Sepakat. Tapi kalau misalnya orang yang skornya 5, dia memilih orang yang skornya 5 juga gitu loh. Betul. Jadi kalau lu mau mendapatkan pasangan hidup lebih baik lagi, ya skor lu naikin. Personalnya dulu ya. Skor lu naikin gitu loh. Iya. Balik lagi ke S-nya lagi, attitude, skill sama knowledge-nya lu naikin dulu gitu loh. Baru universe ini buka orang-orang skor lebih tinggi lagi deketin lu gitu loh. Menarik. Kalau misalnya lu skornya 5, lu mikir muka lu cantik, ibaratnya financial lu juga oke dari keluarga. Oke, lu bisa dapetin orang skor 9. Ya kalau enggak. Dan kebanyakan kalau enggaknya. Luar biasa. Iya betul. Itu dilema banget. Wihara dan kelenteng tempat orang ngebaktian apa beneran kosong komunitas bisnisnya, komunitas sosialnya. Kalau misalnya di tempat-tempat lain yang sekali ya umat datang Sabtu Minggu 2.000, 3.000 ya. Kita kayak ya event di kita Willy pun kita ngeliat lah gitu loh. Ada gitu loh. Nongol gitu loh. Tapi kalau di kita buset. Orang yang punya pabrik bener gak bisa diajak ngomong. Karena udah gen 2 gen 3 hitungannya. Atau mereka bahkan kadang-kadang anaknya pun gak ke wihara lagi sama sekali gitu loh. Ya krisis sih memang. Nah tugas kita bareng-bareng. Ini gerakin bola saljunya bareng-bareng. Kita nggak bisa cuma nunggu gitu loh. Karena kalau misalnya cuma nunggu, lu pasif doang, ya artinya apa, karma baik lu juga cuma segitu doang gitu loh. Betul. Tapi kalau kita mengambil satu tindakan, kita bikin event kecil, it's okay kalau misalnya yang datang cuma 5 orang, 10 orang. Tapi kan dari 5 orang, 10 orang mendengarkan manfaat dari lu punya sharing, dia akan ngomong kemana-mana kan. I see. Dari 5 orang, 10 orang itu lama-lama bisa jadi 50, bisa jadi 100 seperti itu. Menarik. Masih sempet kok untuk beberes ini. Masih. Karena itu gue jadiin prioritas gue. Prioritas gue untuk umat Vihara, umat Kelenteng itu. Iya, gue ngeliat konten dia sih, gue masih terenyuh ya. Maksudnya gue yang masih muda dan punya banyak waktu tuh, gue ada keresahannya. Tapi gue nggak punya way outnya jujur aja gitu loh. Karena kan kalaupun kita hitungannya ngisi di tanda kutip ya kebaktian kayaknya nggak proper nggak sih? It's talking about money or relation di dalam sebuah damasala misalnya. Jadi ini pun kalau gue mau ngobrol wadahnya gimana caranya. Tapi ketika gue kecil gue rasa gue butuh ketemu gue yang sekarang gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita nggak ketemu gitu. Dan ketika lu ketemu lebih cepet Boy, maka nasib lu pun berubah. Menarik. Betul nggak? Iya. Kalau misalnya ada pengusaha nih, kita ngomong soal angka ya. Betul. Dia bisa tembus 100 juta itu butuh 5 tahun. Tapi setelah gua mentoring, gua sering mentorin orang gitu loh. Dia hanya butuh 6 bulan kok tembus 100 juta. Artinya apa? 5 tahun sama 6 bulan itu kan selisihnya jauh banget kan? Jauh banget. Jauh sekali. Gue nggak menggaransi suatu saat omsetnya udah sangat gede tiba-tiba dia nggak bangkrut. Gue nggak garansi itu. Karena ya perjalanan dia bangkrut itu adalah proses belajarnya dia untuk naik level lagi gitu loh. Sepakat. Menarik. Luar biasa. Masih bisa maintain ke situ ya si Koko ya. Bareng sama Kolunglung? Bareng. Bahkan gue sama Lunglung nggak pilih-pilih banget sih. Kita juga pernah ke komunitas Muslim. Kita pernah ibaratnya sharing tertutup ke komunitas gereja gitu loh. Gue sharing kepada siapapun, Tapi yang gerakan untuk umat Vihara Kelenteng itu kita lebih fokuskan gitu. Iya, gue pernah ngeliat kontennya sekali dan gue bilang gokil dengan semua masalah yang lu ada di kantor sih.
dengan segitu banyaknya cabang lu masih bisa balik ke wihara. Wah, luckily si wihara itu beruntung sekali. Iya, dan mereka nggak perlu boy masuk ke lubang yang sama seperti kita lakukan gitu loh. Iya. Iya, itu yang gue bilang. Gue dari zaman dulu berharap ketemu orang yang bisa guiding gitu loh. Lu gak usah kasih gue modal deh gitu loh. Lu juga gak usah masukin gue ke tempat kerja lu deh gitu loh. Betul. Tapi we just need a guideline gitu loh. Karena kalau misalnya kita tanda kutip gak ada komunitasnya gimana gitu loh. Ini kita nanya si ini kira-kira nipu gue nggak ya gitu loh. Oh ya udah parameternya ini kan kalau ya anggaplah dia nanya ke gue atau nanya ke lu ya dia langsung kasih parameter ya seumur hidup lu ditipu kan hitungannya kan yang didapat gitu loh. Kalau ini kan ya balik ke karma gue deh ntar gitu loh gue ditipu apa enggak gitu. Luar biasa. Nah gerakan ini dari 1, 2, 3 lama-lama bisa gede gitu. Menarik. Ya dan kita bisa dibilang kalau misalnya kita bikin suatu gerakan. Yang bikin gerakan ini ada ambisi nggak? Nah, itu bisa dibilang definisi ambisi yang gue maksud itu bukan seperti itu boy. Apa tuh? Definisi ambisi itu yang gue maksud itu ada orang bikin gerakan, bikin kebaikan, tapi ujung-ujungnya apa? Dia ada maksud misalnya jadi downline-nya dia, jadi apanya dia gitu loh. Nanti bisa bla bla bla. Nah itu yang nggak boleh gitu loh. Nah gerakan ini perlu namanya keterbukaan, perlu namanya integritas, oke? Karena tiap orang kan bisa dibilang ada goal masing-masing. Ngapain lu campurin hidup mereka gitu loh. Betul. Ngapain lu urusin mereka ibaratnya seperti apa gitu loh. Nah, keterbukaan ini penting. Baru gerakan ini bisa panjang. Berarti tingkat kemurniannya dimurnikan dulu ya. Sampai tidak ada tendensi, urgensi segala macam gak ada. Murni CSR hitungannya. Luar biasa. Salut banget. Untuk teman-teman yang masih Buddhis ya, rencana pindah terserah masing-masing. Yang masih Buddhis nih, kalau kalian tanya, mana pengusaha Buddhis yang kelihatan? Kok Ricky, kok Lunglung itu part of the successful person yang menurut gua orang Buddhis yang bisa jadi panutan lah. Enggak lah, kita belajar bareng-bareng. Iya, belajar bareng-bareng tapi minimal ada benchmark lah. Kalau orang mau jadi kayak apa, bingung pak. Sekarang gue ditanya, lu benchmarknya siapa? Bagaimana pengusaha Buddhis yang jadi gitu loh. Iya sih, bentar gue cari dulu tuh masih bingung gitu loh. Tapi kalau misalnya orang Kristen apa, ada Daniel Mananta lah, ada siapa lah, gampang gitu kita ngobrolnya tuh gampang gitu loh. Susah loh, benar-benar susah itu ya. Di balik layar banyak banyak sekali yang. Tapi mereka belum tentu ibaratnya mau sharing, mau luangin waktu gitu. Ya kita juga nggak bisa nuntut mereka boy. Sepakat. Karena mereka kan punya prioritas. Ya. Mungkin karena kita juga secara umat juga paling kecil kali ya. Jadi ya butuh lebih banyak effort hitungannya. Tapi one day ketika gerakan ini berhasil, kita lihatnya satu sih parameternya boy. Kita lihatnya di Vihara, di Kelenteng itu rame muda-mudinya. Itu baru gerakannya berhasil. Ya. Ada willingness-nya jalan untuk dia mau ke wihara. Hitungannya. Iya. Luar biasa. Karma yang tidak terbatas ya sepertinya ya. Bikin omset buat orang lain ya. Bikin omset buat diri sendiri biasa ya kayaknya ya. Tapi buat orang lain punya omset tuh. Karena di balik omset orang lain itu dia buka lapangan pekerjaan kan boy. Betul. Nah itu ada karma baik ke kita gitu. Meskipun kita gak nagih gitu loh. Iya karena itu kan jalan dengan sendirinya ya. Luar biasa. Udah panjang hari ini, luar biasa. Thank you banyak. Thank you banyak boy. Thank you banyak udah Ricky sudah datang di tempat sederhana kita. Sorry banget udah merepotkan. Thank you sudah menyempatkan waktunya. Sekali lagi thank you bro. Thank you. Makasih. See you at the next episode of Pikiran Si Boy. Sekali lagi terima kasih banyak ke Ricky. Siapa tahu nanti kalau Lunglung bisa main lah ke sini buat boleh. Ntar saya tinggal invite ke dia. Thank you. Makasih. Bye bye. See you.